Wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman panitia yang saya hormati dan juga teman-teman yang hadir dalam kegiatan ngaji terus bareng. Kali ini kita akan membaca kitab Kimia Ussa'adah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca pengantar dari Imam Al-Ghazali dan juga membaca satu pasal ya terkait dengan unwan ma'rifatin nafas gitu. Alamat di mana kita bisa mengetahui atau mengenali diri kita sendiri ya gitu ya. Kemarin udah diulas ada al-kimia al-zahiriyah, kemudian ada kimia ussa'adah. Kalau al-kimia al-zahiriyah itu ada di perbendaharaannya para raja, sementara kimia ussa'adah itu ada pada perbendaharaan Tuhan kayak gitu. Dan jalan untuk mengetahui atau memperoleh al-kimia as-sa'adah itu sendiri itu melewati hadrah an-nubuwah itu. Kemarin udah diulas terkait dengan unwannya. Jadi kita udah mengetahui terkait di mana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Sebelumnya juga udah diulas tentang terkait dengan kitab Kimia Ussa'adah itu sendiri. Baik dari naskah Persia, naskah bahasa Arab, kemudian apa makna dari kimia ussa'adah sendiri dan seterusnya dari bahas kemarin. Sekarang kita masuk ke faslun fi ma'rifatin nafsi. Teman-teman udah saya kira udah pegang kitab PDF-nya semua ya. Faslun fi ma'rifatin nafsi. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang gimana kita mengenali diri kita itu sendiri ya. Sebelum kita mulai membaca, kita baca Al-Fatihah untuk pengarang kitab, Imam Al-Ghazali, dan juga untuk guru-guru kita dan orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan berkah dengan berkah membaca kitab ini, kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kesehatan seterusnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. I'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. Kama qala subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ilam, ketahuilah, anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala, bahwa kunci untuk mengenal untuk bisa mengenal Tuhan Allah, huwa ma'rifatun nafsi, adalah mengenal jiwa, mengenal diri terlebih dahulu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina, kita akan memperlihatkan kepada mereka ayatina. Ketahuilah anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala, bahwa kunci wa fi anfusihim fil afaqi, di dalam cakrawala, wa fi anfusihim, dan di dalam jiwa mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haqqu, sehingga jelas lahum bagi mereka, annahu, bahwa sesungguhnya Al-Quran, al-haqqu, ialah benar. Yang menjadi siyak, menjadi konteks dalam ayat ini adalah kata wafi anfusihim. Jadi Tuhan itu memperlihatkan tanda-tandanya itu fil afaq, di dalam alam raya. Makanya kan kemarin kita di catatan pengantar membahas tentang manhaj atau metode yang digunakan Al-Ghazali di dalam kitab Kimia Ussa'adah dan manhaj yang digunakan oleh Ibnu Rushd di dalam kitab Faslul Maqal. Kalau manhaj yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimia Ussa'adah adalah melihat ke dalam, melihat jiwa manusia. Karena tesis yang dibangun oleh Al-Ghazali adalah bahwa manusia, nafsu bnu Adam mukhtasaratun minal alam.
jiwa manusia itu adalah alam kecil dari alam yang besar ini gitu. Nah, kalau Ibnu Rus melihat ke luar gitu, melihat ke luar artinya melihat alam raya kemudian menyusun premis-premis yang bersifat logis, bersifat logik gitu ya. Melihat al-alam hadisun wa kullu hadisin lahu soni gitu kan. Al alam lahu soni, dengan melihat kayak gitu. Nah, dalam ayat ini juga sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi al-afaq yang dimaksud adalah alam raya ini, Tuhan memperlihatkan tanda-tanda itu bisa melewati alam rayanya. Karena menurut Ibnu Rus, kullama kanatil ma'rifah bi sun'atiha atam kanatil ma'rifah bi atam. Kalau kita memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap ciptaan Tuhan, yakni alam raya, maka kita memiliki pengetahuan yang sempurna juga terhadap pencipta terhadap Tuhan. Beda dengan Al-Ghazali yang cenderung melihat ke dalam fi anfusihim. Jadi ada dua, fil afak fi anfusihim, di dalam jiwa manusia gitu. Di dalam jiwa manusia. Nah, kalau manhajnya kimia usahadah, Imam Al-Ghazali lebih cenderung melihat ke dalam, melihat jiwa manusia. Karena sekali lagi nafsu bnu Adam menurut Al-Ghazali mukhtasaratun minal alam. Itu alam kecil, ringkasan dari alam yang super gede ini gitu. Wa qala an-nabiyyu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, di hadis ini Al-Ghazali menspesifikkan yang fi anfusihim, tanda-tanda yang fi anfusihim itu menspesifikkan karena sesuai dengan manhaj kimia usahadah sendiri. Manhaj kimia usahadah melihat ke dalam, melihat diri manusia. Untuk kita bisa mengenali Tuhan, kita harus mengenali diri kita sendiri. Nanti di nafsu ini akan ada qalbun, ada ruh dan seterusnya, itu akan diulas di pembahasan ini gitu ya. Man harafa nafsah faqad arafa rabbah. Saya kira begitu. Walaysa syai'un aqrabu ilaika min nafsika fa idza lam ta'rif nafsaka fa kaifa ta'rif rabbaka. Tidak ada walaysa syai'un aqraba ilaika, tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepadamu min nafsika dari dirimu sendiri. Jadi ngapain kita kalau misalkan bahasa sekarangnya, ngapain kita melihat lebih ke luar kalau ada yang lebih dekat kepada diri kita sendiri, yaitu kalau ada yang lebih dekat kepada diri kita sendiri, itu adalah nafsu kita sendiri atau jiwa kita sendiri yang itu merupakan mukhtasaratun minal alam lah itu. Jadi Al-Ghazali lebih melihat ke dalam. Ya, ini adalah Al-Ghazali di masa sepuh ya, karena Al-Ghazali di masa sepuh adalah orientasinya sudah akhirat ya itu. Nah, itu. Fa idza lam ta'rif nafsaka fa kaifa ta'rif rabbaka. Jika engkau tidak mengetahui jiwamu, hakikatmu, fa kaifa ta'rif rabbaka, bagaimana mungkin engkau bisa mengetahui atau mengenal akan Tuhanmu. Itu. Kalau mungkin pakai tesisnya Ibnu Rus, fa idza lam ta'rif al-alam fa kaifa ta'rif rabbal alam. Kira-kira begitu. Kalau seandainya membuat tesis bandingan gitu ya. Kalau engkau tidak mengenali alam raya ini, maka bagaimana mungkin engkau bisa mengenali alam pencipta itu. Ya, ada dua ya, ada yang al-nazar ilal kharij, ada an-nazar ilal dakhil. Terkait ada dua, ya gitulah perbedaan dalam hal mengenal Tuhan itu ya, dari sisi falsafah dan dari sisi tasawuf. Sementara Al-Ghazali lebih menekankan kepada pengenalan terhadap diri sendiri. Fa in qulta inni a'rifu nafsi fa inna ma ta'rif al-jisma al-zahir allazi huwa al-yad wal rijl wal ra's wal jisah. Akan tapi nafsu yang seperti apa yang dimasukkan oleh Al-Ghazali? Al-Ghazali di sini memberikan pengertian terkait dengan nafsu yang seperti apa, hakikat manusia yang seperti apa yang harus kita kenali itu. Nah, jika engkau mengatakan bahwa inni a'rifu nafsi, aku udah mengenal diriku sendiri. Nah, fa innama ta'riful jisma al-zahir. Maka kata Al-Ghazali, engkau itu hanya mengetahui tubuh yang sifatnya lahir. Allazi huwal yad, itu adalah tangan, ar-rijl itu kaki, waras kepala, wal jisah dan tubuh ataupun badannya. Wala ta'rif, sementara engkau tidak mengetahui ma fi batinika, akan sesuatu yang ada di dalam batinmu. Berupa apa? Minal amril lazi bihi idza ghadabta. Berupa sesuatu allazi amr bihi, yang dengan allazi ini, dengan sesuatu ini, idza ghadabta talabatal khusumah. Jika engkau marah, engkau akan mencari perkara gitu.
Jika engkau marah, maka engkau akan mencari perkara. Nah, ini adalah disebut dengan al-quwah al-ghadab ya. Itu sifatnya nggak tampak. Kalau beda dengan tangan, kemudian kaki, tubuh, tangan, badan dan seterusnya itu kan sesuatu yang tampak secara indera. Akan tapi kalau semisalkan kekuatan marah itu nggak bisa dilihat. Akan tapi ketika engkau sudah marah, maka engkau akan mencari perkara pada orang lain, pengen pengen pokoknya cari masalah gitu. Wa idza ishtahaita talabatan nikah, ketika engkau sudah bersyahwat, memiliki syahwat, talabatan nikah, engkau mencari apa pengen nikah. Wa idza ji'ta talabtal akla, apabila engkau lapar, engkau mencari makan. Wa idza atashta talabta syurba, jika engkau haus, maka engkau mencari minuman ya. Nah, ini kekuatan-kekuatan yang sifatnya eh, tidak tampak ya, energi, ya, semacam energi ya. Nah, terkait dengan kekuatan-kekuatan yang sebelumnya itu, kekuatan dalam jiwa manusia, ad-dawab tusyarikuka fi hadzal umur. Nah, binatang sama seperti ini, gitu, sama seperti kamu di dalam perkara ini. Artinya, ketika binatang ketika lapar, ya juga cari makan. Kalau marah, ya cari husuma. Kalau lagi bersyahwat, cari pasangan, dan seterusnya. Itu binatang dan manusia sama dalam hal ini. Nah, katanya Al-Ghazali, fal wajib alaika an ta'rif nafsaka bil haqiqah hatta tadri ayyu syai'in anta. Maka yang wajib kepadamu an ta'rif nafsaka, engkau mengetahui jiwamu, hakikatmu bil haqiqati dengan sebenarnya. Hatta tadri, sehingga engkau mengetahui ayyu syai'in anta. Kamu ini apa atau kamu ini siapa? Wa min aina ji'ta ila hadzal makan, dan dari mana engkau datang kepada tempat ini, ke dunia ini. Wali ayyi syai'in khuliqta, dan karena apa engkau diciptakan. Wabi ayyi syai'in sa'adatuka, wabi ayyi syai'in syaqauka, dengan gimana engkau bisa bahagia dan bagaimana engkau bisa wabi ayyi syai'in sa'adatuka, dengan cara apa engkau bisa memperoleh kebahagiaanmu. Wabi ayyi syai'in syaqauka, dan dengan cara apa engkau bisa memperoleh ketidakbahagiaanmu. Nah, ini sebenarnya ayyusyai'in anta, dari siapa engkau, kemudian dari mana engkau, untuk apa engkau diciptakan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sifatnya filosofis ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis ya. Kalau misal teman-teman pasti juga sebagian dari teman-teman pernah membaca Dunia Sopi ya, Dunia Sopi. Eh, Dunia Sopi itu kan tokoh utamanya digambarkan mendapatkan surat-surat misterius ya. Surat-surat misterius dari seseorang yang kemudian ternyata orang itu adalah Alberto Knox gitu ya, yang mengirimkan surat ke tokoh utama itu. Nah, pertanyaan yang muncul kan, yang dimunculkan kan, siapakah dirimu dan dari mana asalnya dunia gitu kan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang memang eh, pengen menyampaikan bagaimana seorang itu bisa pertama adalah mengenal dirinya gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan filosofi yang perlu diketahui ya. Misalkan kita juga menjadi mahasiswa, itu juga penting. Kamu ini siapa? Jika kita sadar bahwa kita ini adalah mahasiswa, maka ya maka tujuannya adalah ya belajar, datang ke kampus dan juga belajar gitu kan. Dari mana engkau datang? Ya dari rumah, datang ke kuliah ini untuk apa gitu? Untuk apa saya di kuliah ini gitu. Itu kan bisa membuat kita memiliki semacam tujuan gitu dalam hal, dalam apa yang kita jalani kehidupan ini gitu kan. Eh Tadi saya bilang di Dunia Sopi juga pertanyaan yang dimunculkan pertama adalah siapakah dirimu, dari surat itu ya. Siapakah dirimu, dari mana asal dunia. Itu kan mempertanyakan diri dan juga dunia alam raya. Nah, jauh sebelum ada Dunia Sofi, novel filsafat ini, di tradisi filsafat Islam juga ada seorang ulama abad pokoknya 5 tahun sebelum Al-Ghazali wafat, dia lahir, Ibnu Tufel gitu, mengarang sebuah kitab falsafah, kitab novel filsafat juga. Judulnya adalah Hai bin Yakzan. Itu menceritakan tentang perjalanan seorang, secara secara sekilas tentang filsuf autodidaktus gitu ya. Dia bisa mencapai mengenali Tuhan, sampai kepada Tuhan dengan secara otodidak. Karena dikisahkan, Ibnu Tufil itu kan mengkisahkan seorang bayi kecil ya, bayi yang hidup di sebuah pulau,
Ini sifatnya nggak nyata tapi imajiner gitu ya. Novel kan kayak gitu. Uh, Ibnu Tufel menceritakan seorang bayi yang tinggal sendirian di pulau. Nah, terkait dengan apakah bayi ini uh, gimana si bayi ini bisa sampai kepada sebuah pulau ini, itu kan masih khilaf kalau di di Ibnu Tufel. Ada yang mengatakan itu dibuang, ada yang mengatakan itu tumbuh dari tanah itu sendiri, itu kan. Di pulau namanya Wak-Wak, seorang bayi. Nah, bayi ini diasuh oleh seekor rusa, seekor rusa, disusui, diberi makan oleh rusa ini, gitu, sehingga tumbuh dewasa, bermain, kemudian setelah memiliki akal yang matang, dia mulai berpikir terkait dengan bahwa bentuk dirinya, dia kan pernah sampai kepada sebuah sungai, kemudian dia melihat bentuk dirinya, melihat bentuk dirinya dikisahkan di buku Hai bin Yazon itu melihat bentuk dirinya kok sama seperti alam raya ini. Nah, di sini kemudian sampai Ibnu Tufel itu mau menyampaikan bahwa nafsu bnu Adam mukhtasaratun minal alam gitu. Sama seperti tesisnya Al-Ghazali tadi itu. Uh, Ibnu Tufel si tokoh utama dalam novel ini Hai bin Yazon itu melihat dirinya sama seperti alam, kayak rambutnya itu sama seperti tumbuh-tumbuhan, kemudian dagingnya, tubuhnya, kulitnya itu sama seperti debu dan seterusnya. Artinya saya ini kok mirip dengan alam raya. Kemudian dia berpikir alam raya ini kok kemudian ada siang, ada malam, berarti ada perputaran. Akhirnya suatu ketika si Hai bin Yakzan, tokoh utama dalam novel ini, itu muter-muter gitu, pengen meniru apa yang dilakukan oleh alam raya ini. Kalau alam itu berputar, dia juga berputar sehingga kemudian dia pingsan kayak gitu. Dia akhirnya pingsan. Itu hal falsafah yang mau disampaikan adalah bahwa nafsu benu Adam mukhtasaratun minal alam, yang pertama yang pengen disampaikan oleh Ibnu Tufel. Kemudian ketika si Hai bin Yakzon ini menyadari si rusa itu meninggal, ya, rusa itu meninggal, lama rusa itu kemudian meninggal. Nah, si Hai ini mulai berpikir kenapa kok bisa si rusa ini meninggal, sampai dibedah itu tubuhnya rusa itu dibedah, eh, tidak ada yang bermasalah di tubuh rusa, katanya si Hai bin Yakzon. Lalu kenapa kok rusa ini bisa mati, kenapa rusa ini bisa hidup? Nah, baru kemudian si Hai bin Yakzon memikirkan tentang ruh. Oh, berarti ada sesuatu yang itu tidak tampak yang membuat rusa ini hidup. Itu mulai memikirkan tentang ruh. Nah, kemudian si Hai bin Yakzon mulai berpikir yang lebih jauh lagi, berarti ada kekuatan yang lebih besar dari ruh yang membuat si rusa ini hidup. Dialah pencipta alam raya ini. Jadi Ibnu Tufel di situ pengen menyampaikan bahwa seseorang bisa mencapai kepada Tuhan bisa dengan otodidak ya. Atau filsafat autodidaktus kayak itu kalau istilahnya Ibnu Tufel, yang otodidak sifatnya, filsafat autodidaktus sampai kepada Tuhannya gitu ya, dengan cara memperhatikan alam raya, memperhatikan rusa yang mati, ada ruh yang menggerakkan dia. Padahal nggak ada agama yang mengajarkan, dia nggak belajar dari agama, nggak belajar dari apa. Gitu. Pada akhirnya si Hai bin Yakzon ini ketemu seorang dari pulau sebelah namanya Abesal, yang menceritakan terkait dengan dibawa ke pulau sebelah, ketemu salaman, diceritakan tentang ajaran agama, kok sama seperti apa yang dialami oleh Hai bin Yakzan. Kayak gitulah, itu menunjukkan bahwa seorang bisa sampai kepada Tuhan dengan cara tadi itu, memahami dirinya bahwa dirinya adalah mukhtasaratun minal alam, kemudian dia melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira begitu. Gitu. Cuman sekali lagi yang pengen saya tekankan adalah bahwa mengenali diri sendiri itu adalah hal yang paling penting sebelum melakukan apapun, melakukan apa yang pengen kita lakukan ya. Mengenali kapasitas kita diri sendiri. Gitu. Kadang kan kita juga kita tidak tahu kapasitas kita sendiri, kemudian kita uh, ngomong yang bukan di kapasitas kita sendiri, gitu kan. Itu kan berbahaya gitu kan. Jadi pertama yang perlu dilakukan untuk bisa bahagia dalam hidup, kalau judul kitab Kimia Sa'adah untuk bahagia dalam hidup, kita mengenali diri sendiri. Gitu. Kita harus mengetahui kapasitas kita sendiri. Kalau bukan kapasitas kita, ya udah nggak usah ngomong di bidang itu. Gitu. Uh, Kira-kira begitu. Tapi kalau tadi kembali ke Hai bin Yakzon, novel filsafat yang ditulis oleh Ibnu Tufel itu cenderung
sifatnya iluminasi ya, iluminisme. Kalau dalam istilah filsafatnya isyrokiyah istilahnya. Isyrok, falsafatul isyrok. Kembali ke teks Al-Ghazali, tadi Al-Ghazali menawarkan beberapa pertanyaan. Ayyu syai'in anta min aina ji'ta ila hadzal makan wa li ayyi syai'in khuliqta. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sadar bahwa kita itu harus seperti yang saya bilang tadi. Lanjut. Waqat jamak tafi batin ikasifatin. Engkau itu memiliki banyak sifat ya, katanya Al-Ghazali. Engkau itu memiliki banyak sifat. Minha sifatul bahaim. Pertama adalah sifat hewan. Wa minha sifatus siba. Dan juga ada sifat binatang buas. Manusia itu memiliki sifat binatang, memiliki sifat buas. Wa minha sifatul malaika. Dan juga memiliki sifat malaikat. Ruh hakikatu jauharika. Ruh ruh yang ada dalam dirimu itu hakikatu jauharika. Itu adalah inti atau esensi dari substansi dirimu sendiri. Wa ghairuha gharibun minka wa ariyatun indaka. Selain ruh itu gharibun minka wa ariyatun indaka. Itu gharib, asing bagi kamu, wa ariyatun indaka, dan juga sepi dari kamu. Fal wajib alaika an ta'rif hadza. Maka yang menjadi kewajiban bagi kamu adalah engkau pertama mengetahui hal ini. Wa ta'rif anna likulli wahidin min haula'i ghadaan wa sa'adatan. Dan kau harus mengetahui bahwa masing-masing dari sifat-sifat tadi itu, min haula, sifat-sifat bahaim, siba, malaika, ghadaan wa sa'adatan, itu ada makanan dan juga kebahagiaan. Fa inna sa'adatal bahaim fil akli wasyurbi wan naum wan nikah. Ya, kalau kebahagiaan binatang itu ya dia akan binatang akan mencapai kebahagiaannya fil akli ketika udah bisa makan, wasyurbi dan minum, wan naumi dan tidur, wan nikah dan nikah. Pokoknya binatang itu akan bahagia kalau dia udah bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa nikah, udah selesai kebahagiaannya di situ kalau binatang. Nah, fa in kunta minhum fajtahid fi malil jawfi wal farji. Kalau engkau bagian daripada al-bahaim itu, ya fajtahid, maka engkau cukup berusaha untuk mengaktifkan, ikmal itu mengaktifkan jauf, perut, dan juga al-farj, dan farji, kemaluanmu gitu. Gitu, kalau memang kita bagian daripada bahaim, ya cukup mengaktifkan kekuatan jauf wal farj. Padahal kan kekuatan yang ada dalam manusia itu sendiri, itu tidak hanya al-jauf wal farj, ada al-ghadab, asyahwat, dan seterusnya. Itu ada banyak hal. Nah, nanti Al-Ghazali akan memanajemen hal itu, mana yang perlu diaktifkan dan mana yang perlu dikendalikan. Nah, itu. Wasa'adata siba, bacanya sa'adata atau ke sa'adatal bahaim. Wasa'adata siba fid darbi wal fatki. Dan kebahagiaan binatang buas itu fid darb wal fatki, di dalam memukul, menyerang. Pokoknya binatang buas itu akan mencapai kebahagiaannya kalau dia bisa memukul, bisa menyerang. Kalau kita suka mukul dan seterusnya, kita bagian daripada itu. Wasa'adat asyayatin fil makri wasyari wal hiyal. Kalau kebahagiaannya setan, ya ketika dia bisa al-makr, menipu, wasyar, dan keburukan, wal hiyal, dan juga tipu daya itu. Fa'in kunta minhum fastagil bistigolihim. Kalau engkau bagian daripada mereka, fastagil bistigolihim, maka engkau menyibukkan diri dengan kesibukan mereka. Wa sa'adatal malaikati fi musyahadati jamalil hadra ar-rububiyah. Dan kebahagiaan para malaikat itu adalah ketika melihat keindahan hadrah rububiyah, ya, melihat keindahan Tuhan. Walaysa lil ghadab wasyahwah ilaihim tariqun. Dan tidak ada bagi marah dan syahwah ilaihim pada mereka, pada malaikat ini, tariqun adalah jalan. Adapun jalan itu menjadi mubtada dari laisa. In kunta min jauharil malaika, kalau engkau bagian daripada substansi malaikat, fajtahid fi ma'rifati aslika, maka engkau harus berusaha untuk mengenali asalmu, hakikatmu. Hatta ta'rif at-tariq ila al-hadra al-ilahiyah, sehingga engkau bisa mengetahui jalan menuju al-hadra ilahiyah, wa tablu ila musyahadatil jalali wal jamal, dan sampai kepada mengetahui al-jalal wal jamal, al-jalal keagungan, wal jamal dan keindahan. Wa tukhallisu nafsaka min qaidi syahwati wal ghadab, dan melepaskan dirimu, membersihkan dirimu min qaidi syahwati, dari ikatan syahwah, wal ghadab, dan marah. Wa ta'lam anna min qaidi syahwah wal ghadab. Saya baca aja terus.
Wa ta'lam anna hadhihi sifat li ayyi syai'in rukibat fika, dan engkau harus mengetahui juga bahwa sifat-sifat ini li ayyi syai'in rukibat fika. Untuk apa dia disusun dalam dirimu. Manusia itu kan memiliki beberapa sifat yang disebut tadi itu. Cuman Al-Ghazali akan memanajemen hal itu di pertemuan di bab setelahnya, mana yang perlu diaktifkan dan mana yang perlu dikendalikan gitu ya. Fama khalaqahallahu ta'ala litakuna asiraha walakin khalaqaha hatta takuna asraka. Fama khalaqaha, tidak menciptakan hak kepada sifat tadi itu Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, litakuna asiraha, agar engkau menjadi tawanan sifat tadi itu. Walakin khalaqaha hatta takuna asraka. Akan tapi Tuhan menciptakan sifat-sifat tadi itu agar sifat-sifat tadi itu menjadi tawananmu. Jadi ya tinggal memilih apakah engkau akan mengendalikan atau dikendalikan oleh sifat tadi itu. Nanti akan Al-Ghazali akan memanajemen hal itu dengan analogi sebuah kota ya. Nanti akan kita bahas. Wa tusakhiruha lisafaril ladzi qaddamaka, dan menundukkan sifat-sifat tadi itu lisafar untuk berjalan alladzi qaddama, untuk perjalanan alladzi qaddamaka yang ada di depanmu. Wa taj'al ihdaha markabuka wal ukhra, wa taj'al ihdaha markabaka, menjadi maf'ul kedua, wal ukhra silahaka hatta tasida biha sa'adataka. Engkau menjadikan salah satunya menjadi kendaraanmu dan yang lain satunya silahaka sebagai senjatamu hatta tasida biha, sehingga engkau bisa tasida itu ya berburu, memburu biha dengan sifat tadi itu sa'adataka, akan kebahagiaanmu. Faiza balagta gharadaka faiza balagta gharadaka faqawim biha tahta qadamaika. Jika engkau sudah sampai kepada tujuanmu, faqawim biha tahta qadamaika, maka engkau harus kokoh ya, qawim ya muqawamah, melawan biha dengan sifat tadi itu tahta qadamaika, di dalam kedua kakimu. Warji ila makani sa'adatika, dan engkau kembali kepada tempat kebahagiaanmu, wazalikal makan qararu khawasil hadra al-ilahiyah, dan tempat itulah yang menjadi ketetapan orang-orang khawas al-hadra al-ilahiyah, yang memang memperoleh yang disebut dengan al-hadra al-ilahiyah. Jadi kalau yang memang khawasul hadra al-ilahiyah ini adalah sampai kepada tempat itu. Akan tapi wa qararul awam darajatul jannah. Tapi kalau ketetapannya tempat tinggalnya orang awam, ya dia bisa sampai beras surga itu. Tapi kalau orang yang lebih dari itu bukan mengharap hal itu, akan tapi melebihi melebihi sekedar surga, tapi melihat al-hadra al-ilahiyah tadi itu. Bisa mengenal Tuhan itu adalah nikmat yang lebih besar daripada mencapai surga itu tadi. Fatahtaju ila ma'rifati hadhil ma'ani hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalilan. Maka engkau butuh mengetahui makna-makna tadi itu hatta ta'rif, sehingga engkau bisa mengetahui min nafsika dari dirimu syai'an qalilan. Ya, kata Al-Ghazali, engkau perlu mengetahui makna-makna tadi itu agar engkau bisa mengenali dirimu perlahan-perlahan, syai'an qalilan, perlahan-perlahan itu. Fakul man lam ya'rif hadhil ma'ani fanasibuhu minal kusyur. Kalau ada orang yang tidak mengetahui terkait makna-makna tadi itu, fanasibuhu, maka bagiannya minal kusyur, hanya dari kulit saja. Li'anal haqqa yakunu anhu mahjubah, karena kebenaran yakunu anhu mahjubah, baginya, maka kebenaran itu tertutup baginya gitu ya. Selesai pasal yang terkait dengan ma'rifatun nafsi. Kemudian lanjut ke fasal setelahnya ya, kita baca. Faslun idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'aini. Di sini Al-Ghazali udah mulai masuk ke lebih jauh mengulas tentang nafsun tadi itu ya. Idza syi'ta, jika engkau mau, an ta'rif nafsaka, mengenal dirimu, fa'lam annaka min syai'aini, maka ketahuilah bahwa engkau itu terdiri dari dua hal. Pertama yang perlu diketahui, engkau terdiri dari dua hal. Al-awal, yang pertama, hadal qalbu. Yang pertama perlu diketahui adalah hati, al-qalb, ya. Wasani, yang kedua, yusamma an-nafsa wa ruh. Yang kedua adalah nafsu atau nafsu dan ruh. Gitu.
Wan nafsu huwal qalbul ladzi ta'rifuhu bi'ainil batin, dan nafsu adalah al-qalbu alladzi ta'rifuhu bi'ainil batin, yang engkau ketahui, al-qalbu hati yang engkau ketahui bi'ainil batin dengan mata yang sifatnya batin gitu ya. Wa haqiqatuka al-batin. Nah, hakikatmu, esensimu adalah al-batin. Nah, katanya Al-Ghazali tadi, esensimu adalah al-batin. Karena sekali lagi seperti yang saya bilang, manhajnya Kimia Usada itu adalah melihat ke dalam. Esensimu yang menjadi hakikatmu adalah al-batin. Li'annal jasad awalun wa huwal akhir, wan nafsu akhirun wa huwal awal wa yusamma qalban. Nah, al-jasad itu adalah yang pertama, sementara al-batin itu adalah yang akhir. Wan nafsu akhir wa huwal awal, dan nafsu yang menjadi akhir wa huwal awal, dan al-batin ataupun al-qalb itu yang menjadi al-awal. Wa yusamma al-batin itu al-qalban, dan diberi nama al-batin, apa al-batin itu qalban, akan qalbu. Jadi kalau misalkan melihat nisbatnya ya, kalau melihat al-jasad waruh, maka al-jasad itu yang menjadi pertama, al-batinnya menjadi akhir. Sementara kalau al-batin itu kita namakan kolbun, maka kolbun menjadi yang pertama, nafsun menjadi yang terakhir. Jadi urutannya itu jasad, kolbun, nafsun. Pertama kenali jasad terlebih dahulu, habis itu kenali kolbun, habis itu kenali nafsun. Kira-kira begitu. Pertama dimulai dari jasad, kolbun, kemudian nafsun. Cuman kata Al-Ghazali, walaisa al-qalbu hadhil qit'ah al-lahmiyah allati fi sadri minal janibil aisar. Nah, akan tapi hati yang dimasukkan oleh Al-Ghazali di sini adalah bukan potongan daging yang ada di dada bagian kiri, bukan itu. Hati yang dimasukkan Al-Ghazali itu bukan hati yang bentuknya fisik yang ada dalam diri manusia, akan tapi itu hati yang berupa energi ya, kekuatan. Kayak misalkan uh, ada mata, ada penglihatan, ada telinga, ada pendengaran. Mata itu kan sesuatu yang tampak kepada kita, telinga itu yang sesuatu yang tampak kepada kita. Kan tapi pendengaran, penglihatan itu kan sesuatu yang nggak tampak. Gitu. Nah sama seperti al-qalbu. Al-qalbu ada yang kolbu yang memang bentuknya ya hati, liver di sini ini ya. Tapi yang dimasukkan kolbun yang dimaksud di sini oleh Al-Ghazali adalah kolbu yang bukan potongan daging itu, bukan itu. Mengapa? Li'annahu yakunu fid dawab wal mauta. Karena al-qalbu yang berupa potongan potongan daging itu juga ada di binatang, ada juga ada di orang-orang mati. Wa kullu syai'in tabsiruhu bi aini dhahir fa huwa min hadzal alam alladzi samma alam asyahadah. Nah, segala sesuatu yang kau bisa lihat dengan dengan mata yang lahir, maka fa huwa min hadzal alam. Maka sesuatu itu bagian daripada alam ini yang kemudian disebut dengan alam syahadah, ya Kak. Nah, tadi itu ya hati yang kita lihat tadi di sini, ada telinga, ada mata, itu kan sesuatu yang tampak gitu kan. Tapi kalau misal pendengaran, penglihatan, kemudian kolbu yang menjadi kekuatan manusia, itu ya gak tampak gitu kan. Nah, wa amma hakikatul qalbi falaisa min hadzal alam. Nah, katanya Al-Ghazali, esensi daripada atau hakikat dari hati itu bukan bagian daripada alam raya ini, bukan dari alam syahada ini. Lakinnahu min alamil ghaib fa huwa fi hadzal alam gharib. Akan tapi ya hati itu min alamil ghaib, termasuk berada dalam alam al-ghaib yang itu tidak tampak ya. Pendengaran, penglihatan, ya kekuatan hati itu hakikatul qalbi itu yang ada di dalam alam ghaib. Bahwa fi alam fi bahwa fi hadal alam, maka alam itu bahwa maka adapun hati itu fi hadal alam, di dalam raya ini gharibun adalah asing. Wa tilkal qit'a al-lahmiyah murakkabatun. Nah, potongan daging yang disebut hati yang ada di dada bagian kiri itu murakkabatun, ya tersusun gitu ya. Ada ya tersusun banyak hal, ada daging, air dan seterusnya. Wa kullu a'dha'il jasad asakiruhu wa huwal malik. Wa kullu a'dha'il jasad, dan semua anggota tubuh asakiruhu merupakan tentara-tentaranya hati yang hakikat hati ya, bukan hati yang ada di dada. Wa huwa al-malik, dan hati itu adalah rajanya.
Wa ma'rifatullahi wa musyahadatu jamalil hadrah sifatuhu, dan mengetahui, mengenal Tuhan dan menyaksikan keindahan sifat-sifatnya. Wa kullu a'dha'il jasad asakiruhu wa huwal malik wa ma'rifatullahi wa musyahadatu jamalil hadrah sifatuhu, dan mengenali Tuhan dan menyaksikan atau mengetahui keindahan hadrah ya Tuhan gitu ya. Sifatuhu adalah sifat-sifatnya hati. Wa taklif alaihi, dan taklif pembebanan syariat itu kepada hati yang tadi itu, wal khitab ma'ahu, dan khitabnya Tuhan itu kepada hati itu sendiri. Walahu as-sawab, dan kepada hati itu as-sawab ada pahala, wa alaihi al-iqab, dan terhadap hati yang tadi itu al-iqab adalah siksa. Wasa'ada wasyaqa talhiqanihi, dan kebahagiaan dan ketidakbahagiaan menemui ataupun talhaqanihi, bertemu ya, bertemu terhadap hati itu. Waruhul hayawani fi kulli syai'in tabi'ahu wa ma'ahu, dan segala ruh yang sifatnya hayawani fi kulli syai'in, di dalam setiap sesuatu, tabi'ahu itu adalah mengikuti hati itu sendiri, wa ma'ahu, dan bersama hati. Wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenali hakikat hati yang tadi itu dan mengenali sifat-sifat hati itu sendiri, miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, merupakan kunci mengenal Tuhan ya. Alaika bil mujahadah, maka engkau harus mujahadah, serius, hatta ta'rifahu, sehingga engkau bisa mengenali hati itu sendiri. Di annahu jauharun azizun min jinsi jauharil malaikati, karena hati itu merupakan esensi atau substansi yang mulia, min jinsi jauharil malaikati, dari jenis substansi para malaikat. Wa aslu ma'danihi minal hadra al-ilahiyah, dan asal ma'dan itu ya kayak semacam tambang, apa ya, asal dia diciptakan ya, minal hadra al-ilahiyah, dari hadrah ketuhanan. Wa min zalikal makan ja'a wa ila zalikal makani ya'udu, dan dari tempat itulah dia, hati itu datang, dan kepada tempat itu pula dia akan kembali. Jadi sampai di sini Al-Ghazali udah menjawab pertanyaan yang tadi itu loh. Ayyushain anta min aina ji'ta wa li ayyushain khuliqta. Sampai di pembahasan sini Al-Ghazali sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang disebutkan di awal itu. Min hadzal makan ja'a wa ila zalikal makan ya'udu. Masih nanti sekitar 10 menit sebelum jam 5 di sini ya. Jam 10 di situ. Nanti saya buka pertanyaan. Saya lanjut baca lagi satu pasal lagi terkait dengan faslun amma su'aluka ma hakikatul qalbi. Terkait dengan pertanyaanmu, lalu kita kan tadi dituntut untuk mengetahui nafsun, itu kita perlu mengetahui kolbun dulu. Nah, akan tapi apa kemudian yang dimaksud dengan kolbu? Amma su'aluka ma hakikatul qalbi. Apa yang dimaksud dengan hati itu tadi? Yang pertama, falam yaji fi syariati aksar min qaulillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Falam yaji, tidak datang fi syariati, di dalam syariat, aksar, apa yang lebih banyak, min qaulillahi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, qul, katakanlah Muhammad, ruh itu merupakan min amri rabbi, termasuk ya urusan Tuhan ya, urusan Tuhan yang susah kita pahami. Nah, di sini Al-Ghazali memberikan pernyataan, li'anna ruh juz'un min jumlatil qudrah al-ilahiyah wa huwa min alamil amri. Karena ruh itu merupakan bagian daripada al-qudrah al-ilahiyah, ya merupakan kuasanya Tuhan ya. Wa huwa min alamil amri, dan roh itu bagian daripada alamul amri. Nah, di sini ada dua istilah ya yang perlu diketahui teman-teman. Ada alamul amri, ada alamul khalaq. Alamul amri, alamul khalaq. Hati itu bagian daripada alamul amri. Apa alamul amri, apa alamul khalaq? Alamul amri adalah
alam yang menunjukkan wujud yang mutlak, wujud yang tidak terbatas. Untuk bisa memahami alamul amri, coba kita pahami alam yang satunya, alamul khalq. Alamul khalq itu adalah alam yang menunjukkan terhadap sesuatu yang ada tapi keberadaannya itu muqayyad, semu, terbatas itu. Ya, adanya kita, adanya alam raya ini, kemudian ada yang ada di dunia ini itu adalah ada yang sifatnya muqayyad, semu, terbatas itu. Terbatas. Nah, kalau yang alamul amri itu ada tapi tidak terbatas. Kayak keberadaan Tuhan itu keberadaan yang tidak terbatas kayak gitu. Nah, hati ini bagian daripada alam yang alamul amri, bagian daripada alam yang tidak terbatas ya. Ya, jadi di sini ada alamul amri, ada alamul khalqi, dan hati merupakan bagian daripada alamul amri. Qala Allah azza wa jalla ala lahul khalq wal amru. Allah ya, ketahuilah lahu, bagi Allah itu ada al khalq wal amr. Tadi sudah dijelaskan. Al insan min alamil khalqi min janibin wa min alamil amri min janibin. Nah, manusia itu satu sisi dia berada dalam alam khalq, berada dalam wujud yang terbatas. Ya, manusia wujudnya memang terbatas ya, nanti akan tiba saatnya dia akan meninggal, mati gitu ya. Sehingga dia kemudian tidak ada gitu ya. Tapi wa min alamil amri min janibin. Dari satu sisi dia juga memiliki alamul amri, bahwa manusia ini ya nanti akan ada yang uh, ya nggak ada, ya nggak terbatas kayak itu, mala nihayat lahu, nanti ketika dia udah khalidun fi, misalkan fi al jannah dan seterusnya. Nah, falikulli syai'in yajuzu alaihi al-misaha wal miqdar wal kaifiyah fa huwa min alamil khalqi. Nah, kalau alamul khalqi itu segala sesuatu ya juzu yang mungkin alaihi atas syai' al-misaha, apa jarak, wal miqdar dan ukuran, wal kaifiyah dan hay'ah bentuk ya. Nah, setiap sesuatu yang memiliki jarak, memiliki ukuran, memiliki bentuk, itu bagian daripada alamul khalq. Ya, wujud kita ini. Walaysa lil qalbi misahatun wala miqdarun. Nah, sementara hati yang hakikatul qalbi ya, itu tidak memiliki jarak dan juga tidak memiliki ukuran. Walihada la yakbalul kismah, sehingga oleh karena ini hati itu tidak menerima, tidak bisa kismah, tidak bisa dibagi. Beda dengan tubuh manusia, itu kan terbagi. Ada banyak banyak apa ya, terbagi, ada yang molekul air dan seterusnya gitu ya, daging, tulang dan seterusnya. Tapi kalau hati hakikatul qalbi itu kan layak balul kismah. Misalkan HP kan ini bagian daripada alamul khalaq gitu kan, alamul khalaq, dia memiliki ukuran, memiliki bentuk dan memiliki jarak gitu ya. Itu min alamil khalq. Dia tersusun, bisa dibagi, dia terbagi daripada kaca dan seterusnya kan. Tapi yang kolbun, yang itu bagian daripada alamul amri, itu tidak bisa dibagi. Dia ya memang susah kita pahami ya, tapi pelan-pelan kita pahami nanti. Maksudnya terkait dengan hakikatul kolbunya, yang Al-Ghazali sendiri mengatakan so'bun untuk memahami hakikatul kolbi. Akan tapi kita perlahan-lahan memahami mulai dari yang alamul khalq kemudian alamul amr. Manusia satu sisi dia memiliki alamul khalqi dan satu sisi dia memiliki alamul amri. Yang alamul khalqinya ya badan kita ini gitu. Tapi kalau alamul termasuk alamul amrinya ya hati, hakikatul qalbinya itu sendiri. Wa kana min janibil jahli jahilan wa min janibil ilmi aliman. Ya, manusia kalau dia tidak tahu ya tidak tahu. Kalau dia tahu ya tahu. Istilah ya gampangnya kayak gitu terjemahnya. Wa kullu syai'in yakunu fihi ilmun wa jahlun fa huwa muhal. Nah, sesuatu yang yakunu fihi, yang ada fihi bagi kullu syai' ilmun, pengetahuan, wa jahlun dan ketidaktahuan, fa huwa muhalun, itu tidak mungkin, tidak mungkin berkumpul dua hal yang bertentangan dalam satu hal lah itu. Wa fi ma'nan akhar huwa min alamil amri. Lianna alamal amri ibaratun an syai'in minal asya' la yakunu limisaha wa takdir tariqun ilaihi. Tadi udah dijelaskan ya, terkait dengan alamul amri. Alamul amri itu ya ibaratun an syai'in, dari sesuatu minal asya' la yakunu lil misaha wa takdir tariqun ilaihi, yang tidak memiliki jarak dan juga tidak memiliki ukuran. Nah, hakikatul qalbi yang perlu kita ketahui itu ya tidak memiliki jarak, tidak memiliki ukuran. Bagaimana kita mengenali hal itu? Akan tapi di sini Al-Ghazali kemudian masuk terkait dengan anggapan-anggapan orang yang dinilai salah oleh Al-Ghazali. Wa qad dhanna ba'dhum anna ruh qadimun faghalitu. Nah, sebagian orang itu menganggap bahwa ruh itu qadim. Faghalitu itu salah katanya Al-Ghazali.
Eh, karena kodim itu definisinya adalah mala awwalalahu gitu ya. Yang kodim satu-satunya adalah Tuhan. Nah, Tuhan tidak ada awalnya. Nah, roh itu kan diciptakan oleh Tuhan, berarti kan ada awalnya, diciptakan. Beda misalkan konsep kodim menurut Ibnu Rus, misalkan. Lagi-lagi saya selalu membandingkan, ketika membaca Al-Ghazali selalu membandingkan dengan Ibnu Rus ya. Misalkan ketika katanya filosof itu kan alam kodim, tapi kan menurut Asy'ariyan termasuk Al-Ghazali, alam itu hadis gitu kan. Nah, Al-Ghazali kan sampai mengkafirkan filosof gara-gara filosof itu mengatakan alam itu kodim. Yang filosof yang dimaksud Ibnu Sina sama Ibnu Rus gitu kan. Tapi itu dibela sama Ibnu Rus dengan membuat konsep yang baru terkait dengan kodim. Nah, jadi dalam konsep Ibnu Rus itu ada kodim min haitsu zat, ada kodim min haitsu zaman gitu. Nah, kalau alam raya yang dikatakan kodim oleh filosof itu kodim min haitsu az-zaman. Artinya dia lebih dahulu ada daripada waktu gitu. Jadi sebelum waktu diciptakan oleh Tuhan, alam raya itu udah ada gitu. Nah, tapi dia tidak kodim min haitsu azat. Kodim min haitsu zat itu ya tetap Tuhan. Gitu. Nah, di sini juga ada anggapan terkait dengan ruh, itu sekilas tentang Al-Ghazali sama Ibnu Rus. Terkait anggapan bahwa ruh itu kodim. Nah, itu salah karena ruh itu ada awalnya. La awalala apa ada awalnya, ada yang menciptakan itu. Wa qala qaumun, ada sebagian juga yang mengatakan innahu aradun. Fagol itu. Dikatakan bahwa hati itu adalah arad. Ruh ya maksudnya, ruh. Ruh itu adalah arad, aksiden. Jadi dalam setiap segala yang ada ini ada yang jauhar, ada yang arad, ada substansi, ada arad, aksiden, sifat gitu ya. Uh, Misalkan songko ini adalah jauhar, aradnya adalah hitam kayak gitu kan. Sifatnya adalah hitam, bentuknya adalah lonjong kayak itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah arad, sifat dari suatu hal itu, sesuatu yang bertempat kepada jauhar yang lain itu. Nah, itu katanya salah kata Al-Ghazali. Mengapa? Li'anal arad la yaqumu binafsihi wa yakunu tabi'an li ghairihi. Karena arad itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri dan arad itu harus ikut kepada yang lain. Misalkan hitam, nggak mungkin ada hitam hitam hanya hitam doang gitu tanpa dia melekat pada suatu hal. Nggak mungkin ada arad itu berdiri sendiri, tidak melekat kepada sesuatu yang lain. Itu nggak mungkin terjadi. Ya hitam tadi itu ya hitam. Hitam itu nggak mungkin ada sesuatu yang hitam tanpa dia melekat pada orang lain. Harus ada yang disifati ya itu. Itu. Nah sementara Farruh wa aslubnu Adam, sementara roh itu adalah aslubnu Adam. Itu adalah asal dari ibnu Adam, dari manusia. Wa qalibni Adam tabiun lahu. Tabaun lahu. Sementara tubuh manusia itu mengikuti terhadap roh itu sendiri. Pakai fayakunu aradon. Maka bagaimana mungkin bisa disebut sebagai arad? Nggak bisa. Karena arad itu tadi itu, aksiden tadi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu ngikut kepada sesuatu yang lain. Nah, sementara ruh itu diikuti oleh jasad. Artinya jasad manusia mengikuti tabaun, ngikut terhadap ruh itu sendiri. Maka nggak bisa disebut sebagai arad. Jadi memang agak rumit ya, ada jauhar, ada arad gitu ya. Ada jauhar, ada arad. Setiap segala yang ada ini pasti memiliki jauhar dan arad ya. Jauhar itu substansi atau esensi, sementara arad itu adalah aksiden, sifat dari jauhar ini. Eh, Habis itu waqala qaumun innahu jismun itu. Menurut kaum yang lain, roh itu adalah jismun. Dikatakan adalah tubuh. Itu salah. Li'annal jisma yakbilul kisma. Karena jisim itu bisa dibagi. Ya tubuh itu ya terdiri dari ya ada zat air, ada zat macam-macam gitu kan, ada terbagi dari banyak hal gitu. Jisim atau songkok ini kan terbagi dari ada kain, ada benang, ada dan lain-lain kayak gitu. Sementara ruh eh li'annal jisma yakbalul kisma. Sementara ruh itu nggak bisa dibagi.
Nah, faruhul ladzi sammainahu qalban wa huwa mahallu ma'rifatillahi ta'ala laisa bijismin wala aradin bal huwa min jinsil malaika. Lalu kalau memang ruh tadi yang kita sebut sebagai hati itu bukan bukan arad, bukan jisim, lalu apa? Dikatakan oleh Al-Ghazali, roh itu min jinsil malaika, dari jenis eh, malaikat kayak itu ya. Nah, kemudian di sini ada klaim dari Al-Ghazali, wa ma'rifatur ruhi so'batun jiddan, mengetahui ruh itu adalah sangat sulit sekali, di annahu lam yarid fid dini tariqun ila ma'rifatihi. Karena dalam agama sendiri pun itu tidak ada jalan untuk mengetahui ar-ruh ataupun al-qalb itu sendiri. Mentok-mentok agama mengatakan kulir ruhu amru rabbi. Mana tadi ayatnya? Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah min amri rabbi. Ya, hanya mengatakan begitu gitu. Li'annahu la hajata fid dini ila ma'rifati, karena memang dalam agama yang nggak perlu mengetahui uh, hati tadi itu. Li'anna din huwal mujahadah wal ma'rifah alamatul hidayah. Ya, karena agama ya hanya sebatas mujahadah dan ma'rifah, mengenali, mempunyai pengetahuan terhadap diri Tuhan dan seterusnya. Alamatul hidayati adalah tanda dari dia mendapatkan hidayah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah fina terhadap kita, lanahdiyannahum, maka kita akan memberikan hidayah kepada mereka, subulana, memberikan petunjuk pada mereka, subulana, akan jalan-jalan kita. Wa man lam yajtahid haqqa ijtihadihi lam yajuz ay yatahaddas ma'ahu fi ma'rifati haqiqatir ruh. Orang yang tidak sungguh-sungguh untuk melakukan mujahadah itu sendiri, maka dia tidak boleh diajak, lam yajuz ay yatahaddas ma'ahu, tidak boleh diajak berbicara terkait dengan ma'rifati haqiqatir ruh, terkait dengan mengenali hakikat roh. Wa awwalu usil mujahadah an ta'rifa askaral qalbi li'annal insan idza lam ya'rif al askar lam yasihha lahul jihad. Awal usil mujahadah, fondasi ataupun basis mujahadah adalah engkau mengetahui askarul qalb, ya tentara hati, li'annal insan, karena manusia idza lam ya'rif al askar, jika dia tidak mengetahui tentaranya, lam yasih halahu al jihad, maka dia tidak bisa melakukan jihad gitu. Nah kan mujahadah itu kan jihad, kita mau melakukan mujahadah atau melakukan jihad itu kan butuh tentara, itu butuh tentara hati. Nanti ada analogi yang akan disampaikan oleh Al-Ghazali. Sudah jam 10 di sana ya, di sini baru jam 5. Saya kira sampai di sini baca teksnya. 10 menit mungkin ada sesi buka pertanyaannya. Semoga teman-teman yang mau bertanya terkait dengan ini, saya buka waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Bismillah, bismillah. Ya, terkait dengan ada barusan pertanyaan masuk. Gimana cara tercepat mengenal dan menuju ke Tuhan bagi orang awam selain meninggal? Apakah dekat dengan Tuhan hanya peluang bagi orang yang paham agama saja? Pertama ya, untuk bisa mengenal Tuhan tidak harus meninggal dulu gitu ya. Maksudnya untuk sampai pada Tuhan, maksudnya sampai di sini bukan sampai ketika dia meninggal. Maksudnya kita memiliki pengetahuan terhadap diri kita sendiri, memiliki pengetahuan terhadap Tuhan ya itu. Nah, nanti Al-Ghazali juga di sini, orang meskipun belum dalam keadaan sadar, belum meninggal, belum dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan tidur juga bisa mengenal, bisa sampai kepada yang disebut dengan, ada makanya nanti ada makom fana, ada makom hulul, itihad dan seterusnya.
Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah dekat dengan Tuhan hanya peluang bagi orang yang paham agama saja? Nah, itu tidak tidak hanya dengan peluang. Makanya kimia usa'ada ini kan Al-Ghazali kitabnya kepada orang awam juga gitu kan. Kepada orang awam juga. Makanya di Al-Ghazali mencoba menyederhanakan segala pembahasan yang dikatakan susah itu ke dalam penulisan-penulisan yang sifatnya bentuk metafora yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Ya dengan cara mujahadah tadi itu ya. Makanya Al-Ghazali membuat konsep yang melihat ke dalam yang juga bisa dilakukan oleh orang awam juga. Beda dengan tadi yang Ibnu Rus yang lebih melihat keluar ke alam raya, yang cenderung untuk melihat alam raya itu, untuk melihat alam raya keluar itu, yang menyusun beberapa premis tentang logik itu, logika, menyusun premis-premis kayak gitu. Eh, wirid dan warid, wirid dan warid nanti bisa diperjelas terkait dengan wirid dan warid itu ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan, apakah kita benar-benar ingin mengenali hati kita sendiri ataukah kita lebih nyaman hidup dalam ilusi bahwa hati kita sudah cukup baik? Eh, yang pertama perlu diketahui yang dianjurkan oleh Al-Ghazali adalah, ya kan kita pengen mencapai kebahagiaan melalui kimia usa'adahnya ini. Al-Ghazali pengen pengen mengajak kita untuk sampai kepada kebahagiaan seorang hamba gitu kan ya. Caranya adalah dengan mengenal, karena kunci kebahagiaan menurut Al-Ghazali adalah memiliki pengetahuan terhadap Tuhan. Nah, memiliki pengetahuan terhadap Tuhan ini hanya bisa diperoleh dengan mengenali jiwa ataupun hakikat diri kita sendiri. Nah, mengenali jiwa ataupun hakikat diri kita sendiri, mengenali jiwa hakikat kita diri sendiri, itu bisa kita lakukan ketika kita mengenali hati kita sendiri. Nah, apakah hati ini dalam kondisi baik atau tidak, itu kan, itu kita sendiri kan yang tahu. Kita sendiri yang tahu kapan kita perlu melakukan yang disebut dengan mujahadah dan seterusnya, eh, melakukan mujahadah dan seterusnya gitu ya. Saya kira begitu terkait dengan ilusi hati barusan itu ya. Secara urutan kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Al-Ghazali dalam kitab ini menggunakan kata ma'rifah bukan ilm? Saya kira penggunaan kata ma'rifah dan juga pengetahuan dan kata al-ilm, biasanya yang membedakan istilah al-ilmu dan al-ma'rifah itu dalam diskursus tentang akidah ya, dalam pembahasan ilmu kalam, ilmu akidah. Ada ilmu, ada ma'rifah. Kalau ilmu itu muta'addi terhadap dua hal, kalau ma'rifah itu cukup satu maf'ul saja gitu ya. Kalau ilmu ma'rifat kepada dua hal, kepada dua maf'ul. Kalau ma'rifah hanya kepada satu maf'ul saja. Eh, ada yang mengatakan al ilmu itu udah sampai kepada taraf yakin, al ma'rifah mengenal. Nah, kalau dalam istilah tasawuf sendiri, ma'rifah yang digunakan, diksi yang digunakan adalah kata ma'rifah. Kenapa harus menggunakan ma'rifah tidak al-ilmu? Eh, saya kira saya kira dalam pembahasan tasawuf nggak ada beda ya antara ma'rifah sama al-ilmu ya. Saya kira nggak ada beda terkait dengan al-ma'rifah, karena al-ma'rifah sendiri bermakna mengenal Tuhan dengan mengenal secara yakin, lebih dari yakin, karena kembalinya kepada zauk gitu ya, mengenal Tuhan dengan cara bizauk, dengan rasa itu. Beda dengan kalau kalau di ilmu kalam itu kan menyusun premis-premis logika yang kemudian sampai kepada taraf yakin al ilmu gitu kan, kepada taraf yakin. Tapi kalau ma'rifah itu kan bizauk, lebih dari hanya sekedar yakin gitu. Saya kira begitu terkait dengan diksi penggunaan kata ma'rifah dan penggunaan kata al-ilmu ya. Kayak gitu.
di grup apakah ada pertanyaan? Tinggal 3 menit lagi, saya kira mungkin satu pertanyaan lagi ya. Atau kalau sudah cukup, saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri ulasan kita terhadap kitab Kimia Sa'adah ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.